Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsa Nova Rahmawati dengan NIM 241080200052. Saya dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sebagai tugas untuk memenuhi ujian akhir semester pada matkul Peradaban Islam. Oke, langsung saja. Saya akan menjelaskan mengenai peradaban Islam pada masa dinasti Mamalik. Yang pertama ada asal-usul dinasti Mamalik. Dinasti Mamalik berasal dari kelompok Mamluk, yaitu para budak yang dibeli dan dilatih khusus untuk menjadi tentara. Kata Mamalik sendiri adalah bentuk jamak dari Mamluk, yang berarti budak. Meski berasal dari status sosial rendah, para Mamluk justru memiliki peran penting dalam pemerintahan, terutama di bidang militer. Tradisi merekrut budak sebagai tentara sebenarnya sudah berlangsung lama di Mesir. Nah, bahkan sebelum berdirinya dinasti Ayyubiyah, para penguasa saat itu menilai bahwa budak yang dilatih sejak kecil cenderung lebih setia, disiplin, dan profesional karena hidup mereka sepenuhnya bergantung pada penguasa. Nah, pada masa akhir dinasti Ayyubiyah, sultan terakhirnya yaitu Al-Malik Al-Saleh sangat bergantung pada pasukan Mamluk yang sebagian besar berasal dari Turki. Penguasa Ayyubiyah yang terakhir yaitu Al-Malik Al-Saleh dibantu tentara dari budak-budak Turki berusaha hendak merebut kekuasaan dari Sultan Malik Al-Kamil, didukung oleh tentara asal Kurdi. Setelah Al-Malik Al-Saleh wafat, kekuatan militer Mamluk justru semakin besar. Mereka tidak hanya menjadi pelindung kekuasaan, tetapi juga mulai mengambil alih kendali pemerintahan. Dari sinilah kemudian lahir dinasti Mamalik, sebuah dinasti unik yang dipimpin oleh mantan budak, namun mampu menjadi penguasa Mesir dan wilayah sekitarnya selama berabad-abad. Selanjutnya ada berdirinya Daulah Mamluk, yaitu putra mahkota dinasti Ayyubiyah, Turansyah yang berada di Mesopotamia, Syria dipanggil pulang dan naik tahta menggantikan Sultan Malik As-Salih yang meninggal dalam Perang Salib ke-7. Yang kedua yaitu berdirinya Daulah Mamluk. Setelah wafatnya Sultan Malik Al-Saleh, dalam Perang Salib ke-7, kekosongan kekuasaan terjadi di dinasti Ayyubiyah. Putra mahkota yaitu Turansyah yang saat itu berada di wilayah Mesopotamia dan Suriah segera dipanggil pulang ke Mesir. Nah, kenapa? Untuk naik tahta menggantikan ayahnya. Namun, kepemimpinan Turansyah tidak berjalan mulus. Sebagai keturunan Kurdi, kehadirannya kurang mendapat dukungan dari kalangan Mamluk yang selama ini menjadi tulang punggung kekuatan militer Ayyubiyah. Sikap Turansyah yang dianggap meremehkan peran para Mamluk semakin memperburuk hubungannya dengan mereka. Nah, di tengah situasi ini, Syajaratud Dur, istri Sultan Malik As-Saleh, mengambil langkah berani, yaitu dengan ia bersekongkol dengan pasukan Mamluk yang dipimpin oleh Aibak untuk memberontak terhadap Turansyah. Pemberontak ini berujung pada terbunuhnya Turansyah, sekaligus menandai runtuhnya kekuasaan dinasti Ayyubiyah di Mesir. Setelah peristiwa tersebut, Syajaratud Dur sebagai penguasa dan dinobatkan sebagai sultanah atau ratu. Ia tercatat sebagai perempuan pertama yang memerintah dalam sejarah Islam. Namun, masa kekuasaannya itu hanya berlangsung sekitar 3 bulan untuk menstabilkan pemerintahan dan mendapatkan legitimasi politik. Tanpa kekuasaan kemudian diserahkan kepada Aibak. Selanjutnya ada kekuasaan. Dinasti Mamluk ini berkuasa di Mesir dari tahun 1250 sampai 1517 Masehi. Sebelum akhirnya ditaklukkan oleh Bani Utsmani, wilayah kekuasaan dinasti Mamluk meliputi Mesir, Suriah, Hijaz, Yaman, dan daerah di sepanjang aliran Sungai Ufrat. Dinasti Mamluk ini menjadi satu-satunya penguasa muslim yang berhasil mempertahankan wilayah kekuasaannya. Oleh karena itu, dinasti Mamluk di Mesir sangat berjasa dalam mengembangkan dan mempertahankan dunia Islam.
Saat berkuasa, dinasti ini berhasil menumpas bersih sisa-sisa tentara perang salib dengan mengusirnya dari Mesir dan Suriah. Selanjutnya ada suku Mamalik. Kaum Mamalik ini yang memerintah di Mesir. Mereka dibedakan menjadi dua suku. Yang pertama Mamalik Bahari, yang kedua Mamalik Gurji. Pertama Mamalik Bahari itu pada tahun 648 sampai 792 Hijriah atau 1250 sampai 1390 Masehi. Yang kedua Mamalik Gurji tahun 784 sampai 922 Hijriah atau dengan 1382 sampai 1517 Masehi. Mamalik Bahri maupun Mamalik Gurji sama-sama berasal dari Turki, tetapi mereka yang berbeda. Dua golongan besar ini berdasarkan latar belakang etnis dan periode kekuasaannya, yaitu Mamalik Bahri dan Mamalik Gurji. Golongan pertama adalah Mamalik Bahri yang berkuasa pada tahun 648 sampai 792 Hijriah. Nah, mereka ini umumnya berasal dari bangsa Turki Kipchak yang didatangkan dari wilayah Asia Tengah dan kawasan Laut Hitam. Disebut Bahri karena pasukan ini awalnya ditempatkan di sekitar Sungai Nil yang berarti Bahr, berarti itu laut atau sungai. Sehingga nama tersebut melekat pada kelompok mereka. Pada masa inilah dinasti Mamalik mencapai kejayaan terutama dalam bidang militer dan pertahanan. Nah, yang kedua ada golongan Mamalik Gurji yang berkuasa pada tahun 784 sampai 922 Hijriah. Mereka juga berasal dari bangsa Turki, namun dari suku yang berbeda, terutama dari wilayah Kaukasus seperti Kirkasia. Nama Burji berasal dari kata burj yang berarti menara atau benteng, karena mereka bermarkas di benteng-benteng seperti sekitar Kairo. Meskipun sama-sama berasal dari Turki dan berstatus sebagai Mamluk, kedua kelompok ini memiliki perbedaan latar belakang, suku, tradisi, serta gaya kepemimpinan. Namun baik Mamalik Bahri maupun Mamalik Gurji sama-sama berperan besar dalam sejarah Mesir dan dunia Islam, khususnya dalam menjaga stabilitas wilayah dan menghadapi ancaman dari luar. Selanjutnya pada masa kejayaan, penataan dan pembangunan di berbagai bidang pada masa dinasti Mamalik mencapai titik gemilang berkat kepemimpinan dua sultan yang dikenal dengan sangat cekatan dan visioner, yaitu Al-Zahir Baibars dan Al-Mansur Qalawun. Keduanya tidak hanya kuat dalam bidang militer, tetapi juga piawai dalam mengatur pemerintahan dan membangun peradaban. Di bawah kepemimpinan mereka ini, Mesir tumbuh menjadi pusat penting bagi dunia Islam. Stabilitas politik berhasil dijaga, keamanan diperkuat, dan pembangunan berjalan pesat. Berbagai sarana umum seperti masjid, madrasah, rumah sakit, dan benteng didirikan, menjadikan Kairo ini sebagai kota yang ramai oleh kegiatan keilmuan, perdagangan, dan budaya. Pada masa inilah peradaban Islam di Mesir tampak begitu cemerlang dan berwibawa. Mesir menjadi rujukan bagi dunia Islam, terutama setelah kemunduran pusat-pusat lama. Meskipun demikian, kejayaan Mesir di era Mamalik ini masih belum sepenuhnya mampu menandingi keemasan yang pernah dicapai oleh Baghdad pada masa Abbasiyah dan Cordova di Andalusia. Meski begitu, peran Baibars dan Qalawun tetap dikenang sebagai tokoh yang berhasil mengangkat Mesir menjadi salah satu pusat Islam paling berpengaruh pada masanya, baik dalam kekuatan politik maupun perkembangan peradaban. Selanjutnya di bidang pemerintahan, yang pertama itu Baibars melakukan baiat terhadap Al-Mustansir pada tahun 1226 sampai 1242 sebagai khalifah. Kenapa? Karena setelah runtuhnya Baghdad, dunia Islam ini mengalami kekosongan kepemimpinan simbolik. Nah, melihat
kondisi ini, Sultan Al-Zahir Baibars mengambil langkah politik yang cerdas. Ia melakukan baiat kepada Al-Mustansir sebagai khalifah. Nah, Al-Mustansir merupakan keturunan dinasti Abbasiyah yang masih diakui oleh umat Islam sebagai khalifah. Meskipun kekuasaannya tidak lagi bersifat nyata dan hanya bersifat simbolis, kekuasaan pemerintahan tetap berada di tangan Sultan Baibars, sementara khalifah berperan sebagai lambang persatuan umat. Sultan Baibars ini kemudian memberikan perlindungan penuh kepada khalifah dan menempatkannya di bawah naungan Daulah Mamalik di Mesir. Dengan cara ini, Baibars tidak hanya memperkuat legitimasi pemerintahannya, tetapi juga menjaga kesinambungan institusi kekhalifahan setelah jatuhnya Baghdad. Secara politik, jabatan khalifah masih sangat penting untuk dipertahankan karena berfungsi sebagai alat pemersatu umat Islam di berbagai wilayah. Kehadiran khalifah ini meskipun simbolis mampu memberi rasa kebersamaan dan kesinambungan kepemimpinan Islam di tengah kondisi dunia Islam yang sedang terpecah. Selanjutnya, perluasan kekuasaan. Pada tahun 1260 Masehi terjadi sebuah pertempuran besar di wilayah perbatasan Suriah yang sangat terkenal dalam sejarah Islam, yaitu pertempuran Ainul Jalut. Pertempuran ini menjadi titik balik penting dalam menghadapi ancaman bangsa Mongol yang sebelumnya hampir tidak pernah terkalahkan. Dalam pertempuran tersebut, tentara Mesir dan Daulah Mamalik dipimpin oleh Qutuz, yang saat itu menjabat sebagai Atabek sekaligus panglima perang. Pasukan Mamalik berhasil menghancurkan tentara Mongol yang dipimpin oleh Kitbuka, seorang panglima Mongol yang beragama Kristen Nestorian. Kemenangan ini sangat penting karena untuk pertama kalinya pasukan Mongol mengalami kekalahan besar di medan perang terbuka. Nah, keberhasilan di Ainul Jalut tidak berhenti sampai di situ. Selanjutnya, pada masa kekuasaan Sultan Al-Nasir, Kesultanan Mamluk mencapai masa yang damai di bawah kekuasaan Sultan Al-Nasir Muhammad. Pada periode ketiga kekuasaannya, pasukan Kristen dan Mongol semakin lemah karena kekalahan dan juga konflik internal di antara mereka. Pada periode ketiganya ini, Sultan Al-Nasir juga menduduki posisi politik yang bagus di mata internasional. Banyak utusan luar negeri yang datang menemuinya untuk menjadi teman atau meminta bantuan. Dua kunjungan yang paling dikenang yaitu pertama adalah kunjungan Paus John pada XX11 pada tahun 1327 dan kunjungan Raja Philip ke-6 dari Prancis. Selanjutnya yaitu masa kemunduran. Kesultanan Mamalik mulai memasuki masa kemunduran sejak terjadinya peralihan kekuasaan dari Mamalik Bahri ke Mamalik Burji pada tahun 1382 Masehi. Perubahan ini membawa dampak besar terhadap stabilitas dan kualitas pemerintahan di Mesir. Kaum Mamalik Burji pada umumnya tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam mengelola pemerintahan dan administrasi negara. Keahlian mereka lebih banyak terbatas pada bidang militer. Akibatnya, tata kelola pemerintahan menjadi lemah, sering terjadi konflik internal, serta menurunnya perhatian terhadap pembangunan ekonomi dan ilmu pengetahuan. Kondisi ini perlahan membuat Kesultanan Mamalik kehilangan kekuatan dan wibawanya. Puncak kehancuran Kesultanan Mamalik terjadi pada tahun 1517 Masehi ketika Selim I, Sultan dari Daulah Turki Utsmani, datang ke Mesir. Dalam ekspedisi militernya, Sultan Selim I berhasil mengalahkan pasukan Mamalik dan merebut Mesir dari tangan mereka. Dengan jatuhnya Mesir, kekuasaan Turki Utsmani, berakhirlah kekuasaan Kesultanan Mamalik. Sejak saat itu, Mesir menjadi bagian dari wilayah Daulah Turki Utsmani, sekaligus menandai berakhirnya peran Mamalik sebagai penguasa utama di dunia Islam.
Baik, telah sampai akhir, yaitu penutup. Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa Kesultanan Mamalik merupakan salah satu kekuatan besar dalam sejarah Islam. Meskipun berasal dari kalangan budak, kaum Mamalik mampu membangun pemerintahan yang kuat, menjaga stabilitas Mesir, serta melindungi dunia Islam dari ancaman besar seperti Perang Salib dan serangan Mongol. Pada masa kejayaannya, Kesultanan Mamalik ini tidak hanya unggul dalam bidang militer, tetapi juga berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan, agama, dan peradaban Islam. Namun, seiring berjalannya waktu, lemahnya tata kelola pemerintahan dan konflik internal menyebabkan kemunduran hingga akhirnya kekuasaan Mamalik berakhir pada tahun 1517 Masehi. Nah, semoga dari pemaparan ini dapat menambah pemahaman kita tentang peran penting Kesultanan Mamalik dalam sejarah Islam dan menjadi pelajaran berharga bahwa kekuatan militer harus diimbangi dengan pemerintahan yang baik dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.